Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Dan kali ini video saya ditemani dengan suara kodok karena lagi habis hujan. Dan rumah saya di desa, makanya kalau musim hujan akan banyak suara kodok bernyanyi ya. Jadi hiraukan aja suara kodoknya. Dikutip dari Dex Jabar, ini tentang pemberitaan masalah bercak darah di jaketnya Bapak Yosep. Seperti diketahui, informasi adanya bercak darah pada jaket dan kancing baju pada saksi Yosep Subang sudah banyak diberitakan media dan pihak penyidik kepolisian pastinya sudah memasukkan dalam BAP. Percikan darah di sekitar kancing baju dan celana ramai menjadi pertanyaan netizen. Bahkan dalam keterangannya, Yosep menyatakan bahwa yang terakhir percikan darah itu saat dirinya berada di kamar mandi, ada air genangan, kesannya gambarnya bunga-bunga terpercik di situ. Berbunga-bunga seperti itu ya. Seperti di tayangan TV One ceritanya. Fakta mengenai adanya bercak darah pada jaket dan kancing baju saksi Yosep Subang menjadi perhatian dan analisa pada video terbaru tanggal 21 November 2021 di kanal Anjas di Thailand. Anjas menjelaskan percikan darah yang ada di kancing baju walaupun hanya setitik kecil berarti bak mandi darahnya sangat kental sekali. Kalau seandainya benar, tapi menurut keterangan Danu bahwa bak mandi di lokasi airnya biasa saja, tidak kental, cuman agak keruh. Memang ada darah di mana-mana. Ini jadi pertanyaan, itu bisa jadi alat bukti. Ini masuk akal atau framing, lanjut Anjas. Dari berita yang saya baca ini tadi bisa disimpulkan kalau di bajunya Pak Yosep ada bercak darah kecil di kancing bajunya dan di saku celananya. Menurut Pak Yosep itu karena percikan air dari bak mandi saat dia di TKP di hari kejadian itu. Kan menurut Pak Yosep di TV One, dia melihat bak mandi itu, air bak mandi itu seakan berbunga-bunga dan kemudian mengangkat air dan akhirnya terpecik di bajunya. Versinya Pak Yosep seperti itu. Kan sudah pernah saya tayangkan dulu kan ya. Bahkan saya melihat ada kejanggalan di sini. Makanya kalau kalian bilang saya ada kurang imbang, nggak netral, ya salah kalian. Makanya kalian harus ngikuti channel saya setiap hari. Ada pemberitaan-pemberitaan selalu saya unggah, termasuk omongan Pak Yosep di TV One tersebut yang mengatakan dia mengangkat air di bak mandi dan berbunga-bunga. Dan itu saya melihat kejanggalan ya. Nah, yang jelas di bajunya Pak Yosep itu ada bercak darah di kancing dan celananya. Baju beda dengan jaket loh ya. Baju beda dengan jaket. Kemudian dari analisis Dr. Sumi Hastri menyebutkan jejak di tempat kejadian perkara TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan. Saya akan mengumpulkan ilmiahnya saja. Buktinya akan muncul dari forensik. Jejak di tempat kejadian perkara atau TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan, kata Dr. Sumi Hastri. Ia pun menganalogikan itu bisa diartikan menyamakan ya, menyamakan soal seseorang yang kecipratan air minum bekas seseorang lalu diminum oleh orang lain. Jejak itu bisa terdeteksi dengan tes DNA bahwa ada 2 orang yang minum di kelas tersebut. Ahli forensik Polri Dr. Sumi Hastri meyakini tidak ada kejahatan yang sempurna, semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi seperti ini ya, ada gelas berisi air yang sudah diminum orang. Kemudian air dalam gelas itu saya minum, jadinya ada 2 DNA di gelas itu tadi. Menganalogikan seperti itu. Nah, analogi ini menurut kalian itu merujuk ke jaketnya Pak Yosep yang ada 2 DNA atau gimana ya? Karena Bu Astri sendiri masih menganalogikan ya. Tidak bilang iya atau tidak di sini. Jadi menurut kalian apakah mungkin di jaketnya Pak Yosep ada 2 DNA?
Kemudian saya berpindah ke berita dari tribunjabar.id. Saya saat ini jadi pembawa berita saja ya, mencari berita-berita yang bisa dipercaya. Karena banyak sekali berita-berita yang digoreng-goreng di luar sana. Makanya saya saat ini berusaha mencari berita-berita dari sumber yang bisa dipercaya. Ini dari tribunjabar.id. Kutip dari tribunjabar.id. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Arjaniago mengatakan sudah ada 3 saksi yang dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait peristiwa ibu dan anak di Subang. Wow, ternyata sudah ada yang dipanggil ya. Saya kira belum, tadi pagi saya kan nggak ngerti, taunya siang ini ada pemberitaan seperti itu. Jadi sudah ada pemanggilan dari ketiga saksi ke Polda Jawa Barat. Erdi tidak menyebutkan siapa saja identitas ketiga orang saksi yang menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Sejauh ini sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda. Jadi kita menunggu. Sabar ya, ujar Erdi saat ditemui di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa 23 November 2021. 23 November itu hari ini. Ada pernyataan dari kuasa hukumnya Yoris dan Danu. Kuasa hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan, mempercayai kerja polisi dalam menangani kasus ini. Sekalipun nanti hasilnya penyidikan menetapkan kliennya jadi tersangka. Apapun hasilnya nanti yang diputuskan polisi, kami tetap akan menghadapi seandainya pun ada dari klien kita sebagai tersangka. Ya, tetap kita hadapi proses hukumnya, kata Ahmad Taufan saat dihubungi pada Selasa 23 November 2021. Hari ini jadinya. Meski begitu, Ahmad Taufan meyakini Yoris dan Danu tak terlibat perampasan nyawa Amelia Mustika Ratu dan Tuti. Kami sejak awal meyakini bahwa kedua klien kami ini tidak terkait apapun. Kami memiliki bukti-bukti serta kesaksian langsung dari klien kami sendiri maupun kesaksian dari keluarga, ucap Taufan. Saya ulangi ya, kami sejak awal meyakini bahwa kedua klien kami ini tidak terkait apapun. Kami memiliki bukti-bukti serta kesaksian langsung dari klien kami sendiri maupun kesaksian dari keluarga. Jadi yang perlu digarisbawahi, kami memiliki bukti-bukti serta kesaksian langsung dari klien kami sendiri maupun kesaksian dari keluarga. Biarpun seperti itu, pihak kuasa hukum Yoris serta Danu masih tetap menunggu keputusan resmi dari Polda Jabar. Yoris dan Danu sendiri selama kasus ini disidik disebut jadi saksi kunci. Dan untuk pengacaranya Danu dan Yoris, dia sudah menyatakan jika siap menerima apapun yang akan terjadi. Andai kliennya jadi tersangka, dia tetap akan mengawal peristiwa ini. Dan dia yakin kalau kliennya ini tidak bersalah karena dia percaya dengan kliennya, juga percaya pada saksi-saksi keluarga dari kliennya. Jadi seperti itu ya untuk berita hari ini. Saya berusaha untuk menayangkan pemberitaan yang bisa dipercaya, dan semoga buat saya dan kalian tidak sampai terhandai-handai dengan pemberitaan yang digoreng-goreng di luar sana. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.